Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu dan biarlah sukacita iman kita di kesempatan sore hari ini membuat kita untuk semakin rindu menyapa, bahkan semakin rindu untuk dikuatkan lewat firman-Nya. Kita bersama akan memberi diri dibaharui lewat firman-Nya dalam ibadah pelekat PKLU. Sebelum bersama kita masuk dalam firman Tuhan, saudara-saudara terkasih, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita akan memuji nama Tuhan yang saat ini kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 40 bait pertama dan yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran untuk mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memberi diri saat ini untuk dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus, memberi diri dibaharui firman yang sebentar akan dinyatakan bagi kami, sehingga tentu di dalamnya dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kami mendengar, kami melaksanakan, kami mengimani dan mengamini setiap firman-Mu yang mendasari langkah kehidupan kami hari lepas hari di dunia ini. Berkati kami Tuhan, kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Saudara-saudara terkasih, pembacaan Alkitab yang menjadi perenungan firman Tuhan kita saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Judul perikop kita yang menyatakan pengumpulan uang untuk Yerusalem. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan saat ini dinyatakan kepada kita semua mengenai apa yang menjadi keinginan dan kerinduan dari jemaat Kristen di kota Korintus dalam melakukan pelayanan kasih bagi sesamanya. Pelayanan kasih yang akan dilakukan oleh jemaat Kristen di kota Korintus, yakni mereka mau membantu secara materi bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Tentu dalam pemberian sukarela yang mereka sudah janjikan terlebih dahulu, diingatkan kembali oleh Rasul Paulus agar mereka jangan lupa terhadap janji yang sudah mereka nyatakan.
Hanya saja karena belum terrealisasi hal itu, Paulus mau mengingatkan, dan Paulus pun mau mengatakan bahwa Paulus belum bisa untuk ke mereka, yakni ke jemaat Kristen di kota Korintus, tetapi Paulus akan datang. Hanya saja dia mengutus jemaat Makedonia untuk mendahului dia ke jemaat Kristen Korintus, sehingga jemaat atau persekutuan orang percaya yang ada di Makedonia ini datang dan bisa mengurus segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh jemaat Kristen di kota Korintus. Namun ada penegasan di sini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Penegasan di sini yang dinyatakan kepada kita dalam ayat 5, Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara terkasih, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Bagaimana Paulus mau memberikan informasi bahwa apa yang dia alami, apa yang dirasakan ketika ia melayani di jemaat Kristen kota Korintus adalah hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa adalah jemaat Kristen di kota Korintus memiliki kemurahan hati, kepedulian yang tinggi terhadap Paulus dan kepada utusan Tuhan Allah. Karena kepedulian yang sangat tinggi, kemurahan hati mereka, maka apa yang mereka sudah janjikan dan apa yang sudah mereka siapkan, maka mereka harus benar-benar diingatkan agar segala sesuatu yang sudah dipersiapkan itu tinggal menyerahkan dan memberikan kepada jemaat Kristen Makedonia yang akan datang untuk menerimanya. Sehingga kalau segala sesuatu sudah dipersiapkan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan mau memberi tetapi belum dipersiapkan sehingga semuanya terburu-buru. Kesannya mendadak, kesannya akhirnya dipaksa. Padahal Paulus sudah mengingatkan mereka terlebih dahulu. Bahkan Paulus sudah menginformasikan, memberitakan tentang bagaimana persekutuan orang percaya yang ada di kota Korintus. Kepedulian yang sangat tinggi, kemurahan hati yang mereka miliki. Hal-hal itulah yang menjadikan Paulus bahwa apa yang dimiliki oleh jemaat Kristen Korintus itu harus dipraktekkan, harus disalurkan, harus dinyatakan terlebih kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini yakni untuk kebutuhan, keperluan, kepentingan jemaat yang ada di Yerusalem yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari jemaat-jemaat yang ada dalam pengawasan Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Paulus memotivasi bukan saja untuk jemaat yang ada di Makedonia, tetapi juga memotivasi jemaat Kristen yang ada di kota Korintus. Sebab apa yang mereka miliki, apa yang mereka terima daripada Tuhan, maka bukan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kebutuhan mereka sendiri, tetapi sebagai persekutuan orang percaya, kekuatan kasih Kristus itu menguasai dan berlimpah dalam kehidupan jemaat Kristen di kota Korintus, bahkan dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita pun meneruskan anugerah Tuhan, kemurahan hati yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kita teruskan itu kepada sesama kita, siapapun itu, terlebih mereka yang membutuhkan. Namun dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita terima daripada Tuhan sebagai anugerah, kemurahan, berkat yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan, yang kita rasakan, adalah suatu hal yang membuat kita untuk semakin memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Sesuatu hal yang di dalamnya bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama. Jikalau kita katakan memuliakan nama Tuhan, maka di dalamnya bukan saja lewat ucapan bibir kita dalam memuliakan nama Tuhan, namun praktek iman yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam memuliakan nama Tuhan, yakni untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama yakni peduli dalam kebersamaan dan meneruskan berkat yang kita terima untuk mereka juga alami dan nikmati serta rasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini ada satu tulisan yang sangat menarik bagi kita semua Bapak Ibu. Motivasi dalam memberi sungguh penting untuk kita perhatikan baik-baik.
kita perlu memeriksa hati kita di saat memberi. Apakah benar sudah berdasarkan kasih tanpa mengharap apa-apa, atau kita masih penuh, atau kita masih pamrih dengan memiliki tujuan-tujuan terselubung di balik itu. Ini tulisan yang sungguh menarik, dan ini sebenarnya menjadi perenungan dalam kehidupan kita semua. Motivasi dalam memberi sungguh penting untuk kita perhatikan baik-baik. Kita perlu memeriksa hati kita di saat memberi. Apakah pemberian kita berdasarkan kasih tanpa mengharap apa-apa, atau kita masih pamrih dengan memiliki tujuan-tujuan terselubung? Kita memberi karena kita menikmati kasih Kristus yang berlimpah dalam kehidupan kita, atau kita punya motivasi lain ketika kita memberi supaya ada imbal balik. Saya kasih kamu supaya saat-saat yang mendatang kamu pun harus tahu diri. Kalau aku udah kasih, maka kamu harus mengikuti mauku, kamu harus memenuhi tujuanku, kamu harus melaksanakan apa yang menjadi kehendakku. Itu yang sangat berbahaya. Karenanya kembali kita memeriksa hati kita, apakah sudah benar-benar kita memberi berdasarkan kasih tanpa mengharap apa-apa. Sebab dalam memberi itu berarti kita meneladani apa yang sudah Yesus Kristus kerjakan dan lakukan bagi kita semua orang berdosa. Pemberian Kristus yang sungguh sempurna, agung dan adanya adalah nyawanya. Ia rela mati bagi kita. Ia mati di kayu salib, dan kematiannya untuk memberikan keselamatan bagi kita, yang secara jujur kita mau katakan bahwa kita tidak patut diselamatkan. Sebab banyak hal yang sudah kita kerjakan dan lakukan, memberontak melawan Dia, menghakimi, meragukan kuasanya, dan banyak hal yang sudah menyakiti hati Kristus. Namun Kristus tetap mau mengorbankan dirinya. Dia rela mati di kayu salib, dan Dia bangkit, dan kita menerima kemenangan atas kuasa kebangkitannya. Bukankah pengorbanan Kristus yang mahal inilah yang menjadi motivasi kita, yang menjadi dasar hidup kita untuk kembali kita menyelidiki, mengintrospeksi hati kita secara dalam. Sudah benarkah kita memberi dengan kasih tanpa mengharapkan apa-apa kepada sesama kita, atau kita punya motivasi lain? Ini yang harus menjadi perenungan firman Tuhan kita, sehingga di dalamnya Bapak Ibu Saudara terkasih, yang dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan menjanjikan berkat-Nya melimpah. Dan berkat melimpah yang Tuhan berikan itu sudah kita terima pada saat lalu, saat ini, saat mendatang. Berkat melimpah daripada Tuhan itu bukan ukuran dunia, Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan yang di dalamnya semuanya sudah sangat cocok, semuanya sudah sangat benar untuk kita bisa terima, untuk kita bisa mengelolanya, dan untuk kita bisa syukuri nikmat rahmat Tuhan yang berlimpah demikian. Dan perjalanan hidup kita yang dipenuhi syukur inilah yang membuat kita untuk senantiasa melakukan dan meladani apa yang Kristus sudah kerjakan dan lakukan. Dia mau berkorban bagi sesamanya untuk menyatakan bahwa inilah pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah yang di dalamnya tetap dan terus berlangsung. Firman Tuhan baik perjanjian lama dan perjanjian baru menyatakan kasih Allah yang besar. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Dia tahu betul bagaimana caranya memberkati kita hingga berkelimpahan. Dan itu tidak perlu kita ragukan ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberikan, di samping kita menjadi berkat yang diberkati, maka di dalamnya senantiasa kita semakin meneladani apa yang Kristus sudah kerjakan dan berikan kepada kita. Kemurahan hati Kristus yang luar biasa. Dan kemurahan hati Kristus itulah yang membuat kita untuk tetap memiliki kemurahan hati dalam perjalanan kita di dunia ini. Dan tentu memberi dengan kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, namun penuh dengan sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita
pikirkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di kesempatan saat ini kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk senantiasa menjadikan kita sebagai pribadi melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, menjadi pribadi yang memiliki kemurahan hati, menjadi pribadi yang di dalamnya tetap mau dipakai oleh Kristus sebagai alatnya, mau berkorban dalam memberikan apa yang kita terima dari Kristus untuk sesama kita. Dan Tuhan, sumber dari segala sumber kemurahan hati, akan kembali mencurahkan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita, yang memiliki kemurahan hati dan kekayaan hati dalam melakukan apa yang menjadi kehendaknya dan untuk sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mengamini firman Tuhan kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 280 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat 280 bait pertama dan yang ketiga, aku percaya Allah yang kekal, dan kata-kata selanjutnya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Bait 3. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati untuk mengungkapkan seruan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami, Mesias kami yang hidup, sumber dari segala sumber kekuatan kasih yang benar. Kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh semakin menghayati dan mengimani kekuatan kuasa firman-Mu yang mengajarkan kami sejauh mana kami menjadi pribadi yang mau memberi dengan kasih seperti yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, bagi banyak orang. Memberi dengan kasih tanpa pamrih Tuhan, yang di dalamnya kami tidak mengharapkan apa-apa, tapi justru kami mau menyatakan bahwa inilah kekuatan kasih-Mu ya Kristus, yang telah mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, umat yang berdosa. Dan kami pun bukan saja meneladani, namun menjadi pengikut-Mu, maka kami mau dibentuk oleh-Mu seperti apa yang Engkau kehendaki, sehingga benar-benar kami menjadi pelaku setia firman-Mu dalam menyatakan keagungan, kekudusan kuasa firman-Mu, dalam menyatakan kekuatan kasih-Mu ya Kristus yang adalah luar biasa. Tuhan, tolong kami agar benar-benar hidup kami Engkau pakai untuk menjadi pribadi yang selalu mau memberi dalam segala hal, pikiran, waktu, dan apa yang kami miliki untuk sesama kami, agar mereka benar-benar melihat bahwa Engkau ada Tuhan, dan benar-benar Engkau menjawab segala kebutuhan mereka lewat kehadiran kami. Walau mungkin ada waktu atau ada saat di mana kami lemah tak berdaya, namun bukan berarti kami berhenti menjadi pribadi yang menyatakan kasih-Mu yang agung dan mulia. Terus-menerus Engkau pakai kami untuk menjadi pribadi dalam mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh ajaib, Allah yang tak pernah gagal dalam menyatakan rancangan dan rencana bagi kami. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami secara khusus. Tuhan, berkati, kuduskan bangsa dan negara kami Indonesia. Para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, beri mereka hikmat, kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab peran mereka bersama dengan campur tangan Tuhan. Berkati persekutuan orang percaya yang ada di seluruh muka bumi dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah kebelbagian, namun mereka tetap hidup dalam kekuatan iman, harap, dan kasih kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan
Persekutuan Pelayanan dan Kesaksian Jemaat GPIB Gibeon Rumbai. Tolonglah kami umat-Mu Tuhan di masa pandemi ini. Namun Engkau tetap memampukan kami melanjutkan kasih karunia-Mu. Engkau tetap memakai kami menyatakan kekuatan kasih-Mu. Engkau tetap memelihara perjalanan kami dan Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahkan melihat kami jatuh dan tergeletak. Engkau Allah yang selalu menopang dan menggendong kami dalam kelemahan keterbatasan. Tuhan, tolong kami semua. Secara khusus untuk mereka yang sakit, lemah, tak berdaya, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Mereka dalam sukacita iman di hari ulang tahun, kelahiran dan perkawinan, berkat Tuhan melimpah, dan biarlah mereka semakin meresponi kasih sayang dan keselamatan yang mereka terima daripada-Mu, menjadi pelaku setiap firman-Mu. Untuk pengurus dan anggota Pekat PKLU, Tuhan menolong setiap mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan memakai mereka, maka Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, dengan perlengkapan yang berasal daripada-Mu. Mereka tetap setia melayani, tetap setia dan bertekun dalam melakukan kehendak-Mu. Mereka benar-benar menjadi teladan iman bagi kami, generasi penerus. Tuhan, pribadi lepas pribadi dari pengurus dan anggota Pekat PKLU, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan mereka. Bahkan Tuhan semakin memperhitungkan apa yang mereka kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati segala rancangan dan rencana mereka semua. Tuhan, ketika kami mengungkapkan doa ini, selidiki setiap seruan kami Tuhan, agar hanya menjadi kehendak-Mu yang jadi. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pemberitaan firman Tuhan kita dalam kesempatan ibadah Pekat PKLU. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua.